Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Brikatika dari kelas 1A Fisioterapi D3. Sel adalah satu unit dasar dari tubuh manusia di mana setiap organ memiliki gregasi atau pernyatuan dari berbagai macam sel yang dipersatukan satu sama lain oleh songkokan struktur-struktur interseluler. Di samping sel darah merah, masih terdapat sekitar 75 triliun sel lain yang menyusun tubuh manusia, sehingga jumlah sel pada manusia sekitar 1000 triliun sel. Ciri umum sel: semua sel memerlukan nutrisi dan nutrien yang hampir sama untuk mempertahankan hidup. Semua sel memerlukan oksigen sebagai zat utama penyusun energi. Setiap sel memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Materi kimia sel secara umum memiliki dua bagian utama, yaitu inti dan sitoplasma. Nukleus dibungkus oleh membran inti sel yang disebut sebagai pengawasan, dan sitoplasma aktivitas pembelahan sel. Sitoplasma dibungkus oleh membran sel tersusun dari air dan bahan padat. Bagian sitoplasma yang jernih disebut hyaloplasma, mengandung protein, elektrolit, glukosa, dan sedikit lemak. Bagian padat disebut eksoplasma, dan bagian encernya disebut endoplasma. Penyusun sel baik yang padat atau cair disebut protoplasma yang disusun oleh air. Materio dominan 70-85%, elektrolit, protein, lipid, dan karbohidrat. Ini adalah gambar anatomi sel. Struktur sel: ada membran sel yang dindingnya sangat tipis dan elastis yang disusun oleh protein, lemak, dan polisakarida yang berfungsi untuk membatasi permukaan dalam dengan sitoplasma. Ada membran inti, ada retikulum endoplasma, ada mitokondria yang berperan untuk menyaring energi dan nutrien dan oksigen serta menyediakan energi bagi semua bagian sel. Ada lisosom, menghasilkan sistem pencernaan intraseluler untuk membuang zat-zat yang tidak diinginkan. Lanjut, kita masuk ke materi jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel dengan fungsi spesifik. Macam-macam jaringan tubuh: ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Jaringan epitel disusun oleh lapisan sel yang melapisi permukaan organ seperti permukaan kulit. Jaringan ini berfungsi untuk melindungi organ yang dilapisi sebagai organ sekresi dan penyerapan. Macam-macam jaringan epitel ada: epitel selapis, epitel gelang, epitel berlapis, epitel transisi, epitel kelenjar. Jaringan ikat terdiri dari anyaman liat. Jaringan pengikat berfungsi untuk mengikat jaringan dan alat tubuh. Terdapat pada kulit, tendon, dan tubuh. Macam-macam jaringan ikat ada: jaringan ikat longgar, jaringan ikat lemak, jaringan ikat kolagen, jaringan ikat elastis, jaringan ikat limfoid, dan jaringan ikat tulang. Jaringan otot. Jaringan ini memiliki ciri khas yang berkontraksi dan sering disebut kontraktil. Terdapat pada seluruh otot tubuh. Jaringan otot terbagi atas 3 kategori berbeda: otot licin, otot lurik, dan otot jantung. Macam-macam jaringan otot ada: jaringan otot rangka, jaringan otot polos, jaringan otot jantung. Jaringan saraf merupakan jaringan yang sangat kompleks dan terdapat pada nervus otak medulla spinalis, jaringan yang berfungsi untuk mengatur aktivitas otot, organ, serta menerima dan meneruskan rangsangan. Ini gambar dari jaringan saraf. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.